البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-122 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke-122 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya orang-orang yang beramal amalan saleh kelak akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam surganya yang sangat indah, mengalir di bawah kebun-kebun yang indah dalam surga tersebut, sungai-sungai yang indah juga, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk surga. Mengenai kenikmatan-kenikmatan surga bisa dilihat dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya nanti di sana ada pasar yang dikenal dengan pasar surga. Di situ orang-orang penduduk surga mengunjungi pasar tadi setiap hari Jumat. Kemudian setiap kali pulang dari pasar tersebut, wajah-wajah mereka yang laki-laki menjadi tambah ganteng, yang perempuan menjadi tambah cantik. Itu kenikmatan penduduk surga. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang mereka beramal amalan saleh, niscaya kelak kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti benar, dan tidak ada orang yang lebih benar ucapannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang lebih jujur, lebih benar ucapannya melainkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun athabahumullah, walladzina shadaqu fi imanihim billahi ta'ala, dan orang-orang yang mereka benar keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, jujur keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa atba'ul iman bil a'malis shalihah, kemudian mereka mengikutkan di samping beriman kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan saleh. Jadi bukan hanya beriman saja, diiringi dengan amalan-amalan saleh. Apa balasannya? Sayudkhiluhumullah bifadlihi jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar makithina fiha abada. Masyaallah. Niscaya Allah Ta'ala akan masukkan mereka dengan karunia dan keutamaannya kemana? Ke surga-surga yang mengalir dari bawah istana-istananya, dan pohon-pohonnya mengalir di bawahnya apa? Mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa'dan minallahi ta'ala alladzi la yukhlifu wa'dah. Itu sebagai janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya.
Wala ahad asdaq minallahi ta'ala fi qawli wa wa'dih. Dan tidak ada seorang pun yang lebih jujur, lebih benar ucapannya serta janjinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kenikmatan demi kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di bawah istana-istana surga, kemudian pohon-pohon surga mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai air tawar, ada sungai air susu, ada sungai air khamr, dan juga ada sungai air madu. Intinya kenikmatan demi kenikmatan. Kapanpun antum mau makan buah-buahan, kutufuha daniyah. Dalam artian kapan antum memetik, mendekat sendiri buah-buahan tersebut. Kemudian pelayan-pelayan di surga dari kalangan anak-anak kecil, kemudian juga istri-istri penduduk surga, para bidadari surga, usia sebaya semuanya. Dalam keadaan mereka masih gadis, tidak ada janda sedikit pun di sana. Semuanya menjadi para gadis yang semula di dunia, wanita-wanita yang tua, manakala istiqamah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk penduduk surga, nanti di surga dijadikan menjadi para gadis-gadis yang belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnahunna abkara." Kami jadikan mereka para wanita di surga menjadi gadis semuanya. Disebutkan oleh ahli tafsir, na'am barakallahu fikum, karena benar-benar sucinya perempuan-perempuan tersebut belum pernah disentuh seorang lelaki pun, menunjukkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Bukan pahala kalian, mengenai pahala atau ganjaran tersebut bukan angan-angan kalian, bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang beramal kejelekan, dia akan dibalasi. Al jaza'u min jinsi al amal. Balasan tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seperti itu. Kita lihat. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Dan orang tersebut tidak akan menjumpai untuknya selain Allah Subhanahu wa taala pelindung, tidak pula penolong. Jadi kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melindungi dia, tidak pula menolongnya. Allahul musta'an. Kita lihat, qala al-mufassirun athabahumullah, la yunalu hadzal fadlu al-'azim bil amani allati tatamannawnaha ayyuhal muslimun. Tidak akan bisa meraih keutamaan yang sangat agung ini, tidak akan diraih dengan sekedar amani, itu angan-angan yang kalian angan-angankan wahai segenap kaum muslimin. Wala bi amani ahli kitab, tidak pula dengan angan-angan ahli kitab, minal yahud wan nasara, dari kalangan orang-orang Yahud dan Nasara. Coba bayangkan, di dalam ayat yang lain orang-orang Yahud dan Nasara mengatakan apa? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Sombongnya bukan main. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali kalau dia itu Yahudi atau Nasrani katanya. Apa kata Allah SWT? Tilka amaniyuhum. Itu ucapan tersebut sekedar angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti kalian, argumen kalian, dalil kalian kalau seandainya kalian jujur. Tantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengkapling. Mereka menganggap bahwasanya enggak ada seorang pun yang masuk surga kecuali Yahud atau Nasara. La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan burhannya, buktinya mana buktinya? Kalau kalian benar-benar penduduk surga, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jangan malah kalian tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan itu. Naam. Kita lihat lagi. Wa innama yunalu bil imani shadiq billahi ta'ala, hanya saja surga, keutamaan yang agung tersebut bisa diraih dengan beriman dengan keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanil amal alladhi yurdih,
dan memperbagus amalan yang Allah Taala ridhai. Wa man ya'mal 'amalan sayyi'an yujza bih, dan barang siapa yang beramal amalan kejelekan niscaya dia akan dibalasi dengannya. Al jazaa'u min jinsi al amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Naam, kalau amalannya bagus, balasannya juga bagus. Kalau amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat lagi. Wala yajid lahu siwallahu ta'ala waliyan yatawalla amrah wa sya'nah. Tidak ada seorang pun yang menjumpai selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung atau sebagai pelindung yang mengurusi urusannya dan keadaannya, enggak ada. Yang bisa melindungi kemudian juga mengatur urusannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Wala nasiran yansuruhu wa yadfa'anhu su'al 'adzab, dan tidak ada seorang penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong dia, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak menghindarkan jeleknya hukuman atau azab selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Cukuplah bagi kita semuanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebaik-baik penolong. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-124. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Masyaallah, ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Dan barang siapa yang beramal amalan saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, bayangkan laki-laki atau perempuan kalau beramal amalan saleh balasannya surga. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya rukun iman yang 6 itu. Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Yang akan masuk surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Tidak pula nakir, nukrah. Nukrah itu lubang yang ada di bagian apa? Punggung biji kurma. Antum kalau buka kurma, lihat bijinya. Bijinya terlihat. Di situ ada kitmir. Kitmir itu lapisan putih yang tipis. Nah, situ biasanya, nah barakallahu fikum, bijinya itu ada semacam lubang kecil. Nah, itu nukrah namanya. Maksudnya bagaimana? Sekecil apapun Allah Ta'ala enggak akan mendolimi. Kalau enggak percaya, buktikan kurma atau buka bijinya. Kemudian biasanya kan ada semacam selaput putih yang sangat tipis, itu namanya kitmir namanya. Kalau nukrah ini, nah barakallahu fikum, nakir, nukrah ini adalah apa? Lubang kecil yang ada di bagian apa? Punggung biji kurma. Antum lihat ada, kecil lubangnya itu. Biasanya kalau antum tanam, tumbuhnya dari situ. Ya, nanti lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya diibaratkan sekecil apapun Allah Taala tidak akan menzalimi hambanya. Nah, masyaallah, kita lihat di sini. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa man ya'mal minal a'mal as-salihah min dzakarin aw unsa, dan barang siapa yang beramal amalan saleh baik dari kalangan lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min billahi ta'ala wa bima unzila minal haqq. Anzala unzila. Artinya barang siapa yang beramal amalan saleh dari kalangan lelaki maupun wanita dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang Allah Taala turunkan berupa kebenaran, faulaika yudkhiluhumullah aljannata daran na'im almuqim. Masyaallah. Maka kelak mereka akan Allah Taala masukkan ke dalam surganya, negeri yang penuh dengan kenikmatan dan langgeng terus-menerus kekal di dalamnya. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak perlu bertanya bagaimana keindahan surga, karena sudah sangat jelas, sangat nampak kalau antum ingin membaca beserta tafsirannya dalam surat Al-Waqiah ada juga di sana. Dalam surat Ar-Rahman juga ada kenikmatan surga. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim sangat banyak sekali tentang kenikmatan-kenikmatan surga, mulai dari buah-buahan, mulai dari apa? Hewan, paham ya? Maksudnya makanan-makanan penduduk surga bagaimana? Kenikmatan-kenikmatan bidadari surga. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat. Jangan lupa kitabnya tadi, kalau suatu ketika ingin baca kitabnya
karya al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu bagus sekali itu kitabnya. Menjelaskan tentang kenikmatan surga. Penduduk surga sekaligus sebutkan juga penduduk neraka di situ. Nah, Allahul musta'an. Yang jelas kenikmatan yang sangat luar biasa. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya apa? Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Seperti itu. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi. Faulaika yudkhiluhumullahu jannata daran na'imal muqim wa la yunqasuna min thawabi a'malihim syai'a. Masyaallah. Pahala amalan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Bayangkan. Sekecil apapun amalan seorang hamba berupa kebaikan atau kejelekan akan dibalasi. Nah, pahala mereka berupa amalan saleh yang kecil tadi itu tidak dikurangi sedikit pun, walau kana miqdar nukrah fi dhahrin nawat ini. Walaupun apa? Sekecil lubang yang ada di punggung bagian biji kurma. Nawatun ini biji kurma. Paham ya? Jadi kurma bijinya itu namanya nawah. Nawatun biji kurma. Nah, nukrah itu yang 6 lubang kecil yang di atas punggung biji kurma. Nanti kalau misalkan antum buktikan makan kurma, buka, nah kitmir itu yang lapisan apa? Lapisan selaput yang warnanya putih tipis sekali, namanya kitmir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau fatil apa fatil? Fatil biasanya kan biji kurma ada belahan itu. Ada belahannya enggak itu? Belahannya. Itu biasanya kalau antum perhatikan baik-baik, di belahan itu ada semacam kayak barakallahu benang. Nah, antum tarik itu. Kecil itu juga masuk bagian rangkaian biji kurma tadi. Nah, nukrah ini adalah lubang kecil di situ, tengah-tengah tadi itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya walaupun seukuran lubang yang ada di punggung bagian biji kurma, Allah Taala tidak akan menzaliminya. Paham maksudnya ya? Tetap akan dibalasi sesuai dengan kadar amalannya. Al-jazaa'u min jinsi al-amal. Ikhwani fid din, azza wa jalla, hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Naam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Masyaallah. Dan siapakah yang lebih indah, lebih bagus agamanya melainkan orang yang mau berserah diri, menyerahkan wajahnya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muhsin, dalam keadaan dia berbuat bagus baik ucapannya maupun amalannya, mengikuti perintah Rabb-nya gitu. Kemudian apa? Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nah, agama Nabi Ibrahim yang hanif, sudah kita lewatin makna hanif. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama Islam, agama tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ya, yang mana beliau digelari dengan apa? Hanif. Apa itu hanif? Ihsan. Apa itu hanif? Apa itu hanif, Abdurrahman? Apa bahasa Arabnya? Apa itu hanif? Sudah kita lewati berkali-kali. Antum, Husain? Abdullah? Naam, jangan sampai terlupakan. Al-hanif huwal muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Itu makna al-hanif. Makna al-hanif artinya orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-hanif. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Al-hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, tapi Ibrahim alaihissalam adalah hanifan muslima. Hanif, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Ini dihafal definisi al-hanif ini karena sering muncul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Na'am. Itu orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian muslim, agamanya Islam, bukan agama Yahud, tidak pula Nasara, agamanya Islam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Sudah kita lewati pembahasannya. Al-Khalil itu adalah apa? Adalah gelar atau julukan yang paling tinggi setelah mahabbah, yaitu mendapatkan apa? Al-khullah, kecintaan yang lebih, kekasih. Faham ya? Tidak ada di muka bumi ini yang digelar dengan khalil kecuali berapa orang? 2 orang saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih dengan semakna, na barakallahu fikum, ittakhadani Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Law kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku ini seorang kekasih khalil. Sebagaimana Allah taala menjadikan Ibrahim khalil. Kalau seandainya aku menjadikan dari umatku khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Bayangkan. Menunjukkan bahwasanya apa, kalau seandainya masih ada khalil lagi, itu Rasulullah akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Tapi enggak ada. Yang ada hanya al-mahabbah, kecintaan. Oleh karena itu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq ural iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Khullah, derajat khullah ini enggak ada lagi. Paham ya? Yang diberikan hanya kepada yang diberi derajat khullah ini hanya 2 orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam, seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atabahumullah la ahad ahsan dinan mimman inqada biqalbihi wa sa'iri jawarihihi lillahi ta'ala wahdah. Tidak ada seorang pun yang lebih bagus agamanya melainkan orang yang tunduk berserah diri dengan hatinya dan seluruh anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa huwa muhsin fi qaulihi wa amalihi, dalam keadaan orang tersebut berbuat baik ucapannya dan amalannya. Muttabi'un amra rabbih, dalam keadaan mengikuti perintah Rabbnya. Wattaba'a dina Ibrahim syar'i, dan mengikuti agama Ibrahim serta mengikuti apa? Syariatnya. Mengikuti agama Nabi Ibrahim dan juga mengikuti apa? Syariatnya, agama tauhid. Disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Apa di sana? Nah, barakallahu fikum. I'lam rahimakallah. Apa? I'lam rahimakallah, apa kata beliau? Mengenai mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhir-akhir setelah penyebutan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, kemudian i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, penyebutan yang berikutnya apa? Naam, i'lam rahimakallah anal hanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah telah merahmati engkau bahwasanya hanifiyah itu agama Ibrahim, yaitu agama tauhid, agama yang menyeru untuk apa? Menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Makna al-hanif. Jadi yang antum cerna, yang antum tanamkan di benak antum makna al-hanif karena sering muncul. Hanif, apa itu hanif? Al-muqbilu 'ala Allahi wal mu'ridu 'amma siwa. Orang yang berpaling, orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Agama Ibrahim agama tauhid, agama yang mengajak kepada na'am barakallahu fikum untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat berikutnya. Ma'ilan 'anil aqaid al-fasidah wasyara'i al-batilah, ya kan? Dalam keadaan mengikuti agama Ibrahim dan syariatnya. Ma'ilan, dalam keadaan berpaling dari akidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, wasyara'i al-batilah, syariat-syariat yang batil. Ini wa qad istafallahu Ibrahim alaihi salatu wassalam wattakhadahu safiyyan min baini sa'il khalqih, masyaallah. Dan sungguh Allah taala telah memilih Ibrahim alaihissalam
Dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai safiyan, pilihan. Nah, dari di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Mustafa itu seseorang yang dipilih. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini isbatu sifatil khullah lillahi ta'ala. Wa hiya a'la maqamatil mahabbah wal istifa. Masyaallah. Di dalam ayat ini ada pendalilan penetapan sifat al-khullah. Sifat khullah itu sifat apa? Sifat kecintaan yang lebih dari mahabbah. Nah, apa kata al-mufassirun asbahumullah, wa hiya a'la maqamatil mahabbah. Yang mana al-khullah itu tingkatan-tingkatan kecintaan yang paling tinggi, wal istifa dan pilihan. Jadi menjadi pilihan, menjadi apa? Nah, barakallahu fiikum, orang yang Allah Taala cintai, menjadi kekasih. Paham ya? Bukan karena Allah Taala butuh dengan makhluknya, bukan. Tapi karena apa? Benar-benar pilihan yang Allah Ta'ala pilih. Nah, barakallahu fiikum. Di muka bumi tadi itu, di dunia ada berapa yang jadikan khalil? Ada berapa orang? Siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fiikum. Khullah itu, apa khullah itu? Kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Paham ya? Mahabbah kecintaan, tapi al-khullah lebih tinggi lagi. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat dikit lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Artinya, hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan seluruh apa-apa yang di bumi, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asbahumullah, walillahi jami'u ma fil hadzal kaun min makhluqat. Hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini, seluruh yang ada di alam semesta ini berupa makhluk-makhluk yang ada. Fahiya milkun lahu ta'ala wahdah. Maka semua makhluk itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semua makhluk hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah taala bikulli syai'in muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang apa? Yang senantiasa meliputi terhadap segala sesuatu, ilmunya, pengawasannya, pengetahuannya. La yakhfa 'alaihi syai'un min umuri khalqih. Yang tidak ada sedikit pun dari perkara-perkara makhluknya terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah taala meliputinya. Naam, meliputi keadaan-keadaan makhluknya, keadaan-keadaan hambanya. Nah, barakallahu fiikum, baik itu benda yang hidup maupun benda yang mati. Karena benda itu ada benda hidup, ada benda mati. Benda mati contohnya apa? Meja atau semisalnya, benda-benda mati yang ada. Paham ya? Kalau benda hidup apa contohnya? Benda hidup. Apa contohnya yang benda hidup? Yang hidup apa contohnya? Apa? Apa contohnya benda yang hidup contohnya? Benda hidup apa? Manusia. Ayo manusia hidup, benda juga. Karena isim itu kan ada benda, isim. Paham ya? Manusia juga benda itu, cuman benda hidup. Nah, seperti itu. Kita lihat yang terakhir, qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa yastaftunaka fin nisa." Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildan wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi 'alima. Artinya, mereka manusia meminta kepadamu wahai Muhammad untuk menjelaskan tentang apa? Perkara yang masih iskal berkaitan masalah apa? Para wanita. Katakanlah, hanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan fatwa kepada kalian mengenai para wanita, dan apa saja yang dibacakan untuk kalian di dalam Al-Qur'an mengenai apa? Nah, barakallahu fikum, para wanita yang yatim, yang mereka tidak mendapatkan mahar ataupun tidak mendapatkan harta warisan. Maksudnya apa? Maksudnya semua sudah dirinci dalam Al-Qur'an Karim. Kemudian dalam keadaan kalian ingin menikahi mereka,
Ewa, itu nanti juga disebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum bagaimana rinciannya. Yang apa? Dan juga penjelasan mengenai orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak. Hendaknya apa? Hendaknya kalian memberikan kepada mereka anak-anak yatim itu dengan keadilan, memberikan hak-haknya maksudnya. Dan apa saja mereka yang kalian kerjakan berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Qala al-mufassirun atabahumullah, yang terakhir perhatikan baik-baik. Yatlubun nasu minka ayyuhan nabi. Manusia meminta darimu wahai nabi, antubayyana lahum ma ashkala alaihim fahmuhu min qadaya an-nisa wa ahkamihinna. Manusia meminta kepadamu wahai nabi untuk engkau menjelaskan kepada mereka apa yang masih menjadi iskal, menjadi permasalahan ya pemahamannya mengenai apa? Mengenai permasalahan-permasalahan para wanita dan hukum-hukumnya. Qul, katakanlah, Allah Ta'ala yubayyinu lakum umurahunna. Katakanlah bahwasanya Allah Ta'ala sungguh menjelaskan untuk kalian perkara-perkara mereka. Wa ma yutla 'alaikum fil kitab, dan juga apa yang dibacakan atas kalian di dalam Al-Qur'an fi yataman nisa allati, yaitu mengenai para wanita yang yatim, yang mereka la tu'tunahunna ma faradallahu ta'ala lahunna minal mahr wal miras, yang mereka kalian tidak memberikan kepadanya apa yang Allah telah wajibkan atas mereka berupa mahar dan juga harta warisan. Wa ghairdalik minal huquq, dan juga yang selain itu berupa hak-hak yang ada. Wa tuhibbuna nikahahunna, dalam keadaan kalian ingin menikahi mereka. Au targhabuna an nikahihinna, atau kalian benci untuk menikahi mereka. Jadi raghibaan itu benci. Kalau raghiba fi itu cinta. Paham ya? Nah, jadi kalau antum jumpai tulisan kok raghibaan itu artinya benci. Tapi raghiba fi itu cinta. Paham ya? Raghibtu fi fulan, berarti aku cinta kepada si fulan. Tapi kalau raghibtu an fulan artinya apa? Aku benci. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini raghibaan itu. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi bedakan ya, raghiba fi sama raghibaan itu beda. Kalau raghibaan itu benci, kalau raghiba fi itu artinya cinta. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, raghibtu fi fulan, lalu cinta. Naam. Tapi kalau raghibtu an itu benci. Faham ya? Seperti ini perlu diperhatikan karena terkadang bahasa Arab itu luas. Jangan diartikan sama. Seperti ad-du'a lahu sama ad-du'a alaih lain. Kalau ad-du'a lahu mendoakan kebaikan. Tapi kalau ad-du'a alaih mendoakan kejelekan. Jadi kalau antum nyuruh orang doakan, antum jangan ya akhi ud'u alayya, ya akhi ud'u alayya. Ya akhi aib alaik ud'u alayya. Dia ngomongnya bukan ud'u li tapi ud'u alayya. Artinya apa? Wahai saudaraku, doakanlah kejelekan untukku. Itu kalau ud'u alayya. Tapi ud'u li, doakanlah aku. Kalau ud'u li, doakan kebaikan. Tapi kalau ud'u alayya, doa kejelekan. Bedakan ya, sedikit beda lafaz atau kalimat saja, pelenteng sedikit artinya berbeda. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa yubayyinullahu lakum amrad du'afa minas shighar, dan juga Allah Taala menjelaskan kepada kalian perkara orang-orang yang lemah dari kalangan anak-anak kecil. Orang-orang yang lemah dari kalangan apa? Dari kalangan anak-anak kecil. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa wujubil qiyam lil yatama, dan juga wajibnya untuk apa? Menegakkan dan memberikan untuk anak-anak yatim hak-hak mereka. Apa maksudnya? Wa humul ladzina mata aba'uhum wa hum duna sinil bulugh. Maksudnya yatim, yatama, anak-anak yatim itu anak-anak yang apa? Yang bapak-bapak mereka meninggal dalam keadaan mereka belum dewasa. Paham ya? Anak-anak yatim itu adalah orang-orang yang apa? Yang bapaknya meninggal sebelum mereka dewasa. Bil adl, maksudnya apa? Menegakkan untuk mereka dan keadilan. Wa tarkil jawr alaihim, dan juga meninggalkan kezaliman, menzalimi mereka fi huquqihim, pada hak-hak mereka. Jadi kalau misalkan diamanai harta untuk diamanahkan fuqara wal masakin atau al-yatama, anak-anak yatim, ya tentunya apa? Diserahkan pada tempatnya, jangan malah justru kita ambil. Contohnya, nah barakallahu fikum, antum diamanai harta 50 juta untuk dibagikan kepada orang-orang yatama, anak-anak yatim. Jangan malah antum potong 30 juta untuk beli apa? Mobil pribadi. Paham ya? Ya semuanya 50 sampaikan kepada orang-orang
Nah, anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Nah, seperti itu. Namanya amanah. Karena amanah itu berat, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ta'ala kana bihi alima. Dan apa saja yang kalian perbuat berupa kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu wa la min ghairihi. Tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang tersebut ataupun dari yang selainnya. Maksudnya bagaimana? Infak itu walaupun siapapun yang memberikannya enggak disebutkan namanya, Allah telah tahu. Paham ya? Oleh karena itu ketika ibadah kurban pun, taruhlah seandainya dia enggak tahu siapa yang berkorban, ini enggak masalah. Karena Allah Ta'ala lebih tahu keadaan siapa sebenarnya yang berkorban. Jadi enggak perlu lama-lama bismillah Allahu akbar. Sebelumnya boleh sebutkan dari fulan panjang lebar. Kelamaan. Langsung bismillah Allahu akbar, diniatkan innamal a'malu binniyat. Sudah selesai. Walaupun antum enggak tahu namanya sampai. Paham ya? Sampai karena Allah Ta'ala lebih tahu tentang apa? Tentang keadaan-keadaan hambanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.